Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Julinya Betty Guterres Riu, NIM 2019008183, kelas 3A5 Manajemen dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pro dan kontra ekspor benih lobster untuk memenuhi tugas sosial dan politik. Langsung saja, pro dan kontra ekspor benih lobster. Kebijakan ekspor benih lobster menjadi polemik hangat di tengah masyarakat. Dilansir kompas.com pada tanggal 9 Juli 2020, dia mengungkapkan lobster dewasa sudah jarang ditemui karena bibit lobster diperbolehkan dijual ke luar negeri oleh pemerintah. Susi mengatakan sudah kerap protes pada pemerintah, tapi tidak tahu apakah kritikannya didengar atau tidak. Sebagaimana diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benih lobster era Susi Pujiastuti. Pencabutan aturan era Susi itu ditandai dengan peraturan menteri atau permen yang baru, yakni Permen KP nomor 12, Permen KP 2020 tentang pengelolaan lobster atau Panuarius SPP, kepiting atau Scylla SPP dan rajungan atau Portunus SPP di wilayah negara Republik Indonesia. Lantas, apakah ekspor benih lobster itu memang benar mengancam kedaulatan RI? Kepala Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada atau UGM, Murwantoko mengatakan sebaiknya ekspor bayi lobster dibatasi dan lebih fokus mengembangkan budidaya dalam negeri. Yang urgen dilakukan adalah budidaya lobster di Indonesia. Dalam bahasa yang sederhana, kalau Vietnam bisa budidaya lobster, kita mesti bisa melakukannya, ujarnya saat dihubungi kompas.com pada Jumat 24 Juli 2020. Dia menambahkan, Indonesia punya potensi benih lobster yang banyak. Benih akan murah kalau stok benih di dalam negeri jumlahnya banyak. Jika memang berniat ekspor benih lobster, timbulnya maka perlu diperhatikan pengendaliannya. Kalau tidak terkendali, sangat mungkin terjadi over eksploitasi, katanya lagi. Dia mengatakan di sisi lain, karena Indonesia baru akan mengembangkan budidaya lobster, akan sangat bagus jika biaya inputnya rendah, misalnya dengan harga benih yang murah. Meski pada periode kementerian sebelumnya ada pembatasan untuk pengambilan lobster, termasuk untuk penelitian, tetapi saya yakin kita bisa melakukan budidaya lobster dan dapat belajar dengan cepat, katanya. Menurut Murwantoko, kebijakan baru itu sudah tepat. Kebijakan baru yang membolehkan pengambilan lobster untuk dibudidayakan di Indonesia merupakan kebijakan yang sangat tepat, ungkapnya. Dia mengatakan kondisi budidaya lobster di Indonesia belum berkembang. Salah satunya seperti yang dikeluhkan pada peneliti adalah mereka tidak bisa melakukan penangkapan lobster untuk penelitian. Dengan kebijakan kementerian yang baru, sangat mungkin bagi kita untuk segera maju mengembangkan budidaya lobster di Indonesia, paparnya. Murwantoko mengatakan hal penting yang perlu dilakukan adalah mengakses atau menentukan berapa jumlah benih lobster yang bisa ditangkap untuk mempertahankan agar populasi lobster tetap lestari. Kemudian kata dia ditentukan beberapa kebutuhan lobster yang diperlukan untuk mengembangkan lobster di Indonesia. Ada jaminan kebutuhan lobster terpenuhi. Kalau masih ada kelebihan, tidak apa-apa untuk diekspor dengan harga yang wajar, termasuk di tingkat masyarakat, ujarnya. Dia kembali menggarisbawahi bahwa yang utama adalah pemenuhan dan pengembangan budidaya lobster di Indonesia. Sementara itu, hal berbeda diungkap oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim. Ia menilai kebijakan ekspor benih lobster sangat tidak tepat. Kebijakan itu justru
blunder bagi kedaulatan pangan kita ke depan, ujarnya kepada Kompas.com belum lama ini. Apa yang diungkapkannya tersebut bukanlah tanpa alasan. Pasalnya terdapat banyak dampak yang nantinya akan dirasakan oleh pembudidaya lobster dalam negeri. Harga benih lobster yang ada di pasar dalam negeri, Ibu Halim, akan melambung tinggi karena jumlahnya yang sedikit. Nah, itu yang kemudian mendorong pembudidaya lobster mendapat kerugian yang berikutnya, yakni harga jual lobster mereka menjadi tidak bisa bersaing dengan produk serupa yang dihasilkan dari luar negeri, ujarnya. Terancam gulung tikar, Halim mengatakan puncak dari kerugian terbesar yang akan dialami pembudidayaan lobster dalam negeri, baik pengusahaan yang melakukan pembesaran atau pembenihan lobster, yakni mereka akan gulung tikar alias bangkrut. Ongkos produksi yang tinggi dan pasokan benih lobster yang semakin sulitlah yang akan melatar belakangi itu semua. Sehingga opsinya kemudian akan memicu problem baru, dalam hal ini kemiskinan di tingkat pembudidayaan lobster maupun persoalan sosial lainnya, papar dia. Diperbolehkannya ekspor benih lobster ini bagi Halim adalah sebuah ironi karena dahulu sempat dilarang oleh mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Alasannya menyebut demikian adalah karena dalam pengelolaan perikanan harus berhati-hati karena sifatnya yang penuh ketidakpastian. Mengapa demikian? Sebagai contoh, misalnya kita tidak pernah tahu berapa persisnya stok sumber daya ikan, termasuk benih lobster, yang kita miliki secara tepat. Kita tidak akan pernah tahu karena itu berada di luar jangkauan kita, jelas dia. Halim menyebut pada tahun 2016 lalu, Kementerian KKP telah menerbitkan hasil kajian mengenai stok sumber daya ikan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Dalam hasil kajian mengenai stok ikan tersebut disebut bahwa lobster dewasa dan benih yang tersebar di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sebagian besar dalam keadaan fully exploited dan overexploited. Artinya, yang perlu dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan lobster di dalam negeri untuk ukuran yang dewasa, kata Halim. Untuk benih lobster secara logisnya cukup dilakukan usaha pembenihan di dalam negeri dan tetap bisa dilakukan usaha pembesaran dengan menggunakan kontrol ketat pula, tegas dia. Ujungnya, kemudian kita akan kehabisan stok, bahkan tidak mungkin kemudian dalam tempo yang secepat-cepatnya kita justru akan mengimpor balik lobster dari tempat tujuan ekspor kita tadi, imbuhnya. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya tentang pro dan kontra ekspor benih lobster. Selanjutnya, saya akan menanggapi tentang wacana pemerintah dalam rangka untuk mengaktifkan kembali pembelajaran tatap muka. Di sini saya sendiri menyetujui jika pemerintah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan proses belajar mengajar, karena jika dilihat dalam proses pembelajaran daring saat ini nyatanya tidak berjalan efektif karena minimnya sarana prasarana pendukung seperti tidak adanya gawe dari siswa dan akses internet yang tidak merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Kondisi tersebut yang membuat siswa tidak mampu untuk pembelajaran secara online. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon. Terima kasih.